Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andika Pratama Saputra dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan materi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kehidupan di bidang sosial. Kehidupan di bidang sosial ini sangat buruk. Banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan desanya ke kota karena khawatir diambil sebagai rumusa. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang bertindak lebih jauh lagi karena mereka dipaksa melakukan pekerjaan kasar mulai pagi buta hingga petang tanpa makanan dan perawatan yang memadai. Oleh karena itu, kondisi fisiknya menjadi sangat lemah sehingga banyak yang menderita berbagai jenis penyakit, bahkan meninggal dunia di tempat kerjanya. Hingga akhirnya hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil sebagai rumusa sehingga yang tertinggal hanyalah kaum wanita, anak laki-laki dan laki-laki yang kurang sehat. Tetapi tentara Jepang juga banyak mengambil paksa wanita-wanita untuk dijadikan pekerja seks paksa yang disebut Jugun Yanfu. Kehidupan di bidang ekonomi. Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Saat Jepang datang ke Indonesia, hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang, seperti karet dan kina, kopi, teh, dan tembakau. Pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku adalah gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuan agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang. Dalam situasi perang, setiap daerah harus menerapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri. Kehidupan di bidang pendidikan. Pemerintah pendudukan Jepang menyadari pentingnya pendidikan karena dapat mengubah mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Mereka berharap pendidikan yang diselenggarakannya akan menciptakan kader-kader yang diharapkan pendukung kemenangan perangnya. Oleh karenanya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dijadikan sebagai tempat indoktrinasi Jepang. Mereka juga diwajibkan kerja bakti, mengumpulkan bahan makanan untuk keperluan perang. Selain itu, mereka diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, menghormati bendera Jepang, Hinomaru, dan melakukan penghormatan ke arah Istana Kaisar di Tokyo. Kehidupan di bidang militer. Organisasi-organisasi militer dan semi-militer pun dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang yang mengikut sertakan rakyat Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Seinedan. Pada tanggal 29 April 1943 diumumkan secara resmi pembentukan dua organisasi pemuda, yaitu Seinedan dan Keibodan. Keanggotaan Seinedan terbuka bagi pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15 sampai 25 tahun yang kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun. 2. Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian seperti penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa. Anggotanya ialah pemuda-pemuda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun yang kemudian diubah menjadi antara 26 sampai 35 tahun. 3. Heiho, pemuda yang ingin menjadi anggota Heiho, pembantu prajurit Jepang, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18 sampai 25 tahun, dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah rakyat atau sekolah dasar. 4. Pembela tanah air atau PETA. PETA dibentuk atas Prakarsa Gatot Mangkupraja dan disahkan melalui Osamu Seiri nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943. Berbeda dengan Heiho, PETA mengenal 5 macam tingkat kepangkatan, yaitu komandan batalion, komandan kompik, komandan paleton, komandan regu, dan prajurit sukarela. Selain pemuda, juga melakukan pengorganisasian kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Pujingkai atau himpunan wanita yang usia minimum anggotanya 15 tahun. Kehidupan di bidang budaya. Pemerintah pendudukan Jepang
mulai membentuk badan-badan kebudayaan untuk mengontrol dan menerbitkan kegiatan seni dan budaya di Indonesia. Tujuannya agar karya seni budaya yang dihasilkan mendukung kepentingan perangnya. Selain itu, Angkatan Perang Jepang pun mengendalikan sepenuhnya media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, dan film. Penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas sehubungan dengan keinginan militer Jepang yang bermaksud mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna perang Asia Timur Raya sampai ke desa-desa terpencil. Pada tanggal 1 April 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan pusat kebudayaan Jepang di Jakarta, yaitu Keimi Bunka Seidoso, yang diketuai oleh Armich Fane. Karena sastra pada masa pendudukan Jepang diarahkan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, isi karya sastra diharapkan mengandung unsur semangat patriotisme dan semangat bekerja. Contoh karya-karya sastra masa pendudukan Jepang antara lain karya sastra yang mendukung politik 3A atau yang sejenisnya seperti Tejinta, Tanah Suci, karangan Nur Sultan Iskandar Palawija, karangan Karim Halim, dan Angin Fuji, karangan Usmar Ismail. Sampai di sini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.